Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, kali ini saya akan mereview sepatu dari Victor yang harganya lumayan terjangkau. Nah, kenapa saya bilang lumayan terjangkau? Karena biasanya sepatu-sepatu Victor itu ada di range harga 1 juta ke atas yang bagus ya. Nah, kebetulan ini yang varian VS865 ini harganya hanya di sekitar 500 ribuan. Dan untuk price detailnya kalian bisa compare di toko-toko online yang ada di Indonesia. Nah, apakah sepatu ini layak untuk dibeli dan apakah sepatu ini bisa bersaing dengan banyaknya sepatu-sepatu dari brand lain di range harga yang sama yang punya kualitas yang bagus? Nah, kita akan bahas nanti di penghujung video. Nah, sekarang kita akan bahas dulu mengenai spesifikasi teknis dari sepatu ini. Pertama untuk bobotnya sendiri, dan kebetulan ini yang size 38 ya. Dan untuk panjang insole-nya sendiri dia ada di 24 cm. Nah, pertama kita akan timbang dulu untuk bobotnya. Untuk bobotnya sendiri dia ada di 231 gram karena memang size-nya ini kecil ya, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut bahas mengenai bahan yang ada di dalam sepatu ini. Pertama di bagian uppernya. Nah, di bagian uppernya sendiri dia menggunakan kombinasi antara bahan breathable mesh yang ada di sisi bagian sininya, kemudian di bagian lingkar kaki kalian seperti ini ya. Kemudian di sisi bagian dalamnya sama juga, ini yang merah ini terbuat dari bahan mesh, dan di sisi bagian depannya sedikit bahan mesh di bagian sini, dan di lidah sepatunya sudah tentunya. Nah, sisanya itu terbuat dari bahan synthetic leather yang di finishing glossy seperti ini, dan ini seperti kulit ular ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk logonya Victor sendiri ada di sisi luar, ini dia, dan untuk serinya ada di bagian sini dengan warna silver seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai insole-nya ya. Nah, untuk insole-nya sendiri sayangnya memang dia masih flat polos. Kalau misalkan dari brand-brand lain range harga segini sudah ada yang menggunakan bentuk cup insole ya, jadi lebih nyaman ketika digunakan. Tapi memang ini nggak masalah sama sekali karena memang dia punya tekstur yang lembut dan juga lumayan tebal segini ya, dan ini enak ketika dipakai. Dan untuk teksturnya sendiri ini benar-benar keset ya, jadi mampu meminimalisir slide yang terjadi sehingga power loss akan berkurang ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian lanjut untuk finishingnya sendiri. Nah, untuk finishing di sisi bagian dalamnya rapi ya, jahit-jahitannya ini rapi. Kemudian lidah sepatunya juga sudah ada pengait di samping kiri dan samping kanannya. Kemudian untuk sportsnya sendiri yang ada di area kaki ini menurut saya agak sedikit tipis dan kurang sportif, tapi masih enak ketika dipakai seperti itu. Dan untuk finishing di bagian uppernya juga rapi ya, untuk cutting-cutting synthetic leather, kemudian jahitannya juga dibikin rapi seperti ini ya. Untuk bahannya sendiri, kalau misalkan di range harga ini memang sebenarnya masih bisa ditingkatkan lah ya, karena memang untuk synthetic leathernya ini agak sedikit kelihatan murah, dan juga untuk mesh-mesh yang digunakan juga agak sedikit kelihatan murah seperti itu kalau kita compare dengan brand-brand lain yang ada di range harga yang sama ya, seperti itu berdasarkan apa yang saya review seperti itu ya. Kemudian selanjutnya untuk desain sendiri. Nah, untuk desain sendiri ini biasa aja sih ya, jadi nggak ada yang faktor wahnya seperti itu. Dan untuk warnanya kebetulan ini yang varian warna black red seperti ini. Nah, untuk tali sepatunya juga polos, masih satu warna seperti ini. Di sisi bagian depannya ada logo Victor seperti ini ya di lidah sepatunya. Nah, ini masih biasa banget ya untuk desainnya, jadi nggak ada yang wah seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita akan bahas mengenai teksturnya. Nah, untuk teksturnya sendiri sepatu ini lumayan lentur ya, walaupun dia menggunakan bahan synthetic leather, tapi memang masih enak banget dan juga lentur ya di sisi bagian depannya. Nah, kekurangan sepatu dengan menggunakan bahan synthetic leather di bagian sini memang ini kalau ditekuk seperti ini pasti akan ada sisa-sisa seperti ini ya, jadi kurang enak dipandang. Itu menurut saya kekurangan dari sepatu yang menggunakan bahan synthetic leather di bagian depan sini ya. Nah, kemudian kita akan lanjut bahas mengenai midsole dari sepatu ini. Nah, untuk midsole-nya sendiri standar lah ya, dia masih menggunakan bahan Pylon dengan teknologi Energy Max dari Victor. Nah, untuk Energy Max sendiri diklaim oleh Victor dia mampu merebound energi dengan jauh lebih baik ya, dan juga dia mampu menjadi shock absorption di dalam sepatu ini sehingga kaki kalian akan terasa lebih nyaman dan juga pergerakan kalian akan berasa lebih smooth dengan adanya teknologi Energy Max yang disematkan di dalam midsole sepatu ini. Nah, tentunya di bagian impact sini ya ada teknologinya itu. Nah, kemudian di bagian midfoot area sendiri dia sudah ada teknologi nylon seat atau TPU seat ya kalau di brand-brand lain seperti itu, dan fungsinya sendiri sudah tentu sebagai stabilizer dan juga untuk melindungi kaki kalian dari resiko twist
dan juga tentunya untuk meningkatkan performa footwork kalian. Jadi movement kalian akan berasa lebih stabil dengan adanya teknologi TPU seat atau nylon seat ini. Nah, itu dia fungsi dari teknologi yang ada di bagian midfoot sepatu ini. Kemudian selanjutnya untuk outsole-nya sendiri. Nah, untuk outsole-nya sendiri dia sudah menggunakan rubber non marking seperti ini ya, dan untuk patternnya seperti ini ya, bulat-bulat seperti ini dikombinasikan dengan di sisi bagian luarnya ini ya yang gampang aus biasanya. Nah, di sini juga dibikin tebal seperti ini oleh Victor, dan ini dia punya kualitas yang bagus ya, jadi enak banget nih ketika dipakai di lapangan keramik, jadi nggak main-main lah seperti itu untuk rubbernya. Nah, kemudian di sisi bagian belakangnya juga ini dibikin tebal ya. Nah, seperti ini, jadi dengan bentuk round seperti ini dia mampu memberikan support yang lebih maksimal ketika kalian bergerak seperti itu ya. Nah, untuk desainnya sendiri di bagian midsole dan outsole-nya menurut saya sih keren ya. Nah, ini ada motif-motif seperti ini, jadi nggak polos, jadi kelihatan lebih keren lah sepatunya seperti itu ya, lebih kelihatan gagah seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai harga, bahan, dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Dan sekarang kita akan bahas mengenai apakah sepatu ini layak dibeli dengan harga 500.000 dan juga apakah sepatu ini mampu bersaing dengan brand-brand lain di range harga yang sama. Nah, menurut saya sepatu ini dibanderol dengan range harga yang agak sedikit kemahalan ya kalau dilihat dari segi bahan dan juga build quality dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita compare dengan brand-brand lokal semacam Eagle dan juga Flypower, dia bahkan punya bahan dan juga teknologi-teknologi, fitur dan juga finishing yang lebih rapi dari sepatu ini, dan bandrol harganya pun jauh lebih murah dari sepatu ini. Jadi kalau menurut saya memang sepatu ini agak sedikit kurang bisa bersaing lah jika memang range harganya di 500.000 seperti itu. Nah, dari segi teknologi sendiri kalau misalkan kita compare dengan Li-Ning ya di range harga yang sama, misalkan Li-Ning Ultra Fly, Li-Ning Ultra Pro, kemudian ada Cloud SX2 yang terbaru. Nah, ini memang jauh tertinggal dari segi teknologi dan juga dari segi desain sendiri. Dan menurut saya memang sepatu ini masih terlihat biasa saja jika di-compare dengan sepatu-sepatu dari brand-brand lain seperti itu, terutama jika dilihat dari segi harganya sendiri. Nah, kalau misalkan sepatu ini dibanderol dengan harga 300 ribuan ya masih bisa bersaing lah ya dengan brand-brand lain seperti itu. Nah, kalau ini beda cerita karena memang harganya sendiri dia ada di 500 ribuan seperti itu. Kemudian dari segi bahan dan finishingnya juga menurut saya dari segi bahan untuk synthetic leather, kemudian bahan midsole-nya sendiri juga masih terlihat seperti sepatu murah ya, sepatu 300 ribuan lah ya seperti itu. Jadi memang agak sedikit kurang bisa bersaing di range harga yang sama dengan brand-brand lain seperti itu. Dan dari segi desain sendiri kalau menurut saya pribadi juga sama, karena memang dia punya desain yang menurut saya ya biasa aja ya, jadi nggak ada yang terlalu membuat kita menarik untuk membeli sepatu ini. Jadi memang agak sedikit sulit untuk sepatu ini bersaing di range harga yang sama dengan brand-brand lain yang sudah ada di pasaran seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ini adalah pendapat saya pribadi ya. Jadi misalkan kalian suka sepatu ini atau suka dengan mix warnanya atau desainnya ya nggak masalah sama sekali. Nah, kalau misalkan kalian pengen sepatu Victor ya usahakan beli Victor yang harganya di atas 1 juta. Jadi kalian bisa dapat kualitas yang bagus ya, dan untuk fitur-fiturnya juga lengkap seperti itu, daripada kalian beli yang setengah-setengah seperti ini. Jadi kalian pasti akan kecewa kalau menurut saya pribadi ya. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai review dari sepatu ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jadi buat kalian yang pengen beli sepatu Victor di range harga ini ya pikir-pikir dulu, karena memang masih banyak sepatu dari brand-brand lain yang lebih bagus desain, teknologi, dan juga kualitas bahan yang dimiliki seperti itu. Nah, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.